Audi nggak salah kok, bakmi daging legenda emang punya topping yang luar biasa. Berlokasi di Cipete, Jakarta Selatan, warung bakmi daging legenda tuh masuk kategori hidden gem ya. Laris manis Tanjung Kebol, laris manis. Sobat ini malu deh. Enggak ke, aku nggak mau jualan. Tapi ini loh, aku mau cobain bakmi yang legend banget, yang bener-bener viral katanya karena ini bumbunya tuh enak banget. Plus topping-toppingnya yang katanya tuh dahsyat nampol. Katanya ada topping bebek panggang ya, daging bebek panggang. Habis itu ada sate kulit ayam panggang ya. Habis itu kamu juga aku panggang ya. Enggak ada yang bercanda. Canda mas, kita kan sohib. Ya udah yuk, sobat makan langsung aja kita cobain. Mbak, aku mau bakmi bebek panggangnya satu sama yang pedas-pedas apa limo pedas itu ya? Bakmi limau pedas. Aku mau pesen itu. Toppingnya apa aja? Ada saikoro, ada daging Saikoro boleh, daging bakar boleh. Kulit pangsit oke, sama sate. Iya itu dia, sate ayam kulit. Langsung aja ya lah, nanti kita cicipin. Emang se-legend apa sih? Let's go sobat makan. Lagi musim pancaroba, tapi banyak agenda. Yuk mari kita coba bakmi daging legenda. Ini adanya cuma di Cipete ya. Ini pecinta bebek nih ya. Bebek, mesti banget nih. Tuh, bakmi bebek panggang. Lihat dong, aduh. Dari kulit bebeknya aja nih udah cakep banget nih ya. Glossy, warnanya merah kecoklatan ya, merah batu bata. Terus di sini mie-nya juga mie kayak mie Chinese gitu ya. Mie keriting gitu yang kecil-kecil. Tuh, keriting kecil-kecil tipis dia. Nih, terus aku pesan ini juga, guys. Ini bakmi limau pedas. Ini aku belum pernah coba, tapi dari namanya ada limau-limaunya, berarti dalam pikiran aku ini agak nyeger-nyegerin, soalnya pasti dia pakai jeruk limau. Ini toppingnya ada bakso ya, ada ayam, terus ada sayurannya juga dan ada pangsit rebusnya. Mantap. Kalau bakmi limau pedas ini memang dia tidak pakai kuah, jadi ibaratnya seperti mie yamin. Nah ini aku ekstra topping juga. Nih lihat dong, ini sate kulit ayamnya menggoda banget ya sobat makan. Glossy, abis itu bakarannya even banget. Terus ada item-itemnya ini yang kebakar bikin menggugah selera ini mah. Tuh ya, terus ada juga ini selain kulit ayam bakar, ini ada juga daging bakar. Ini kayaknya dagingnya ini daging brisket ya, tuh. Daging brisket tuh sebenarnya bisa emang topping yang pas daging untuk bakmi. Karena dia tipis-tipis, saat dibakar tuh gampang mateng, cepet matengnya. Nah dan ini saikoro, tuh dari bentuknya aja udah dadu begini ya. Ini udah dipastikan saikoro, tapi karena dibakar jadinya dia menciut. Ini tuh sekilas sebelum diaduk, mie-nya tuh kayaknya kelihatannya kering banget. Tapi ternyata setelah kita aduk-aduk, ini baru nih oilnya menyatu nih ke si noodle-nya ini atau ke mie-nya ini. Dan ini tipikal Chinese noodle banget ya, yang tipis. Apalagi pakai bebek panggang ya kan. Peking duck, asik. Tuh, langsung kita cobain dulu. Aku mau penasaran sama tekstur mie-nya nih. Minyak kecil-kecil, rasanya gurih karena kecampur sama minyak bawangnya. Saking wanginya minyak bawang di sini, Audi tuh sampai ngira kalau ini tuh pakai minyak wijen loh. Aku tuh ya bukan pecinta bebek sebenarnya. Aku lebih prefer ayam. Tapi kalau bebek se-smoky ini dan se-tasty ini, siapa yang nggak akan doyan? Kayak lembut banget ya, nggak keras sama sekali, nggak alot, nggak amis. Rasa smoky-nya itu dapet banget, bener-bener ngikat banget sampai ke daging-dagingnya. I love bebek panggang yang ini. Setuju deh sama Audi. Kalau bakminya udah seenak ini, wajar aja sih bisa ngabisin ratusan porsi. Soalnya topping di sini tuh dimasak dengan kualitas bumbu yang terjaga. Rasa smoky-nya tuh ngikat banget, nggak alot dan dagingnya tuh tebal banget.
Coba deh diicip dulu kuahnya, karena siapa tahu tuh makin nikmat kan. Kaldu banget ya, rasa kuahnya kaldu banget tapi kaldu asli, bukan yang kuah dicampur sama micin atau yang kayak kaldu blok gitu loh. Asinnya beda, gurihnya beda. Oh ini enak banget. Kayaknya aku juga nggak boleh nganggurin topping-topping yang ada di depan mata aku ya. Ini ada daging brisket panggang. Daging panggang nih. Kalau daging brisket itu ciri khasnya tuh tipis-tipis tuh. Dan dia ada lemak-lemaknya di sekelilingnya. Kita coba ya. Wah, 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 bumbu bakar di daging brisketnya tuh gak kaleng-kaleng. Benar-benar manis, gurih, smoky, kayak nempel banget di dagingnya. Wah ini sih yang jadi favorit. Selain si bebek panggangnya ini yang memang sudah enak ya. Ditambah si brisketnya ini kayaknya langsung juara umum deh. Dan aku mau coba juga sekalian sama si saikoronya. Nah kalau saikoronya ini kelihatan ya bedanya nih ya. Kalau si brisket ini kan lebih oily ya, lebih basah bentuknya tuh ya. Karena dia mungkin keluar minyak-minyak dari si fatty-nya ini kan. Kalau si saikoro ini kan memang tidak ada fatnya ya. Gak ada lemaknya di sekelilingnya tuh. Bentuknya dadu, tapi biasanya nggak sekecil ini. Mungkin ini kecil karena dipanggangnya lumayan lama supaya dapat efek smoky-nya ya. Jadi coba kita cobain. Enak loh. Dagingnya lembut banget. Ini real saikoro karena kenapa? Pas dimakan di mulut itu kayak melting. It melts in your mouth. Asik. Smoky-nya dapat tapi kalau dibandingin sama si brisket ini smoky-nya jauh lebih dapat. Cuma ini lembutnya beneran lembut. Kita masukin juga ya ke topping ini. Kita aduk. Tuh ya, semakin gak sekering tadi ya sebelum dikuahin. Langsung lah, tanpa basa-basi sobat makan. Langsung kita landingkan. Emang melegenda ini. Wah nggak expect kalau saikoronya tuh justru lebih smoky dari daging brisketnya. Ketika dimakan tuh ya rasanya melting banget. Nyes tanpa perlawanan. Aduh, sobat makan. Ini ya, kalau ada nilai 100, ini kayak nilainya 1000 deh. Enak banget sumpah. Ini bakmi bebek panggangnya bener-bener melegenda. Rasanya tuh masih terngiang-ngiang walaupun udah kita makan ya. Nah, yang bikin penasaran lagi, apakah ini juga akan seenak itu ya? Karena aku pesennya ini adalah bakmi limau pedas. Ini tuh kayak versi yaminnya ya, jadi dia nggak pakai kuah sama sekali. Coba kita bongkar dan kita benah. Ini ada apa aja ya? Ini yang aku pegang, ini adalah pangsit rebus ya. Dan dia juga ada jamurnya. Tuh, jamurnya. Lalu dia ada ayamnya. Oh, dia tipikal ayamnya yang ayam kering gitu ya. Langsung kita coba. Ya Allah, sobat makan, sumpah. Ini bener-bener the real honest review. Ya Allah, ini enak banget. Asli. Kayaknya aku juga mau cobalah. Gimana rasanya, apakah efeknya makin nendang lagi? Nih ya, kita siap landingkan sobat makan. Gak berasa kayak makan sate kulit ayam gitu. Karena biasanya ya kita jumpainya sate kulit ayam tuh digoreng ya. Digoreng sampai kering banget gitu kan. Sampai ada rasa-rasa minyak dari si kulit ayamnya ini. Cuma ini dibakar, tidak mengurangi rasa kulit ayamnya, tapi malah menambah rasa. Kenapa? Ini tuh kayak mungkin ada bumbunya yang diolesin dulu sebelum dipanggang ya.
Wah kacau banget sih ini. Sate kulit ayamnya tuh beneran empuk, kenyal, juicy. Minyak lemak ayamnya tuh bikin rasa bakarannya jadi lebih smoky. Aduh gitu cinta banget sih sama sate kulit ini. Udah gitu ya semua menu bakminya tuh gak ada yang fail. Enak-enak semua. Layak sih dapat rating enaknya rating 5 dari Audi. Ya enggak? Jadi menurut aku nih ya, sobat makan yang ada di Cipete mesti banget wajib kudu datang ke sini ke bakmi daging legenda. Karena apa? Karena kalau menurut aku, bakmi daging legenda di Cipete enaknya rating 5. Sobat makan, siapa di sini pecinta mie merapat deh. Karena kali ini top kuliner rating 5 mau datengin tempat makan yang menunya nggak biasa nih, alias unik banget. Namanya Smoky yang ada di daerah Bekasi. Warung ini menjual menu mie yang diasepin. Duh, makin gak sabar buat cobain gak sih? Kita ikutin Vina dulu yuk. Sobat makan, nah sekarang Vina udah ada di mie ayam asap yang ada di Bekasi. Katanya di sini tuh lagi viral banget. Rasanya beda dari mie ayam pada umumnya. Penasaran kan tuh? Cuman di sini nih banyak lagi buatin pesanan aku. Bukan mie ayam aja tapi ada macam-macam yang bakal Vina review hari ini. Kira-kira apa aja? Apa aja Mbak? Banyak. Yuk langsung kita masuk yuk. Thank you ya Mbak ya. Ntar bawa ke dalam ya. Nah sobat makan, mie asap ini tuh basicnya sama seperti mie ayam. Bedanya nih setelah adonan mie-nya udah jadi langsung dibungkus dengan daun pisang. Kemudian diberikan minyak bawang dan dibakar. Makanya rasa dari mie-nya itu akan smoky. Makin penasaran kan kira-kira rasanya gimana sih? Cus, kita ikutin Vina yuk. Wah ini dia nih semua makanan rekomendasi yang ada di Smoky Bekasi. Banyak banget nih pesan di sini. Ini adalah mie asap iga. Ini seger banget. Kenapa Vina bilang seger? Karena dia pakai sambal kecombrang di sini. Dan nextnya ini dia ada dimsum bakarnya. Tuh, gede-gede banget. Gendut-gendut nih dimsumnya. Wangi banget. Dan next, ini dia ada wonton chili oilnya. Wah, ini semuanya pedes-pedes ya. Langsung berselera. Oke, dan di sini juga disediakan sambal kecombrangnya lagi dan juga ada pangsitnya di sini. Oke, Vina cobain dulu mie asap iganya. Nah ini tuh mie asap, kenapa dibilang mie asap? Karena dia itu dibakar, terus dalamnya tuh udah dikasih kondimennya kayak gini. Abis itu dia ditutup atau dilepet gitu ya, pakai daun pisang. Dan di sini daun pisangnya itu berminyak gitu ya. Kenapa berminyak? Ini bukan minyak biasa tapi dikasih minyak bawang. Jadi mie-nya itu tambah wangi gitu. Jadi selain smoky ada rasa-rasa hint bawangnya atau wangi bawangnya. Mari kita coba. Aduh, mie aja udah enak banget. Tekstur mie-nya yang lembut dan kenyal bercampur sama racikan bumbunya yang khas. Gacor deh pokoknya. Uniknya nih mie asap ini tuh disajikan dengan sama sambal kecombrang. Rasanya kayak gimana ya? Mie yang smoky bercampur sama sambal kecombrang yang nampol. Ini rasanya lebih medok, lebih kental rasa rempah-rempahnya. Dan dicampur sama nih sambal kecombrangnya. Kita cobain ya sambal kecombrangnya. Rasa khas sambal kecombrangnya tuh wah jadi langsung naik ke atas hidung aku. Oke aku cobain iganya ya. Ini, iganya berminyak banget. Gede dan isinya tuh daging semua. Jadi bukan tulang doang. Rasa iganya tuh lembut, jadi kalau pas digigit aku pun nggak ngerasa alot ya. Dan ini tuh juga kalau dilihat
selain dari daging yang tebel-tebel, dia tuh lemaknya juga tebel-tebel. Enak banget. Wah, ini aku bisa habis 2 porsi sih ini. Wah, enak banget, enak banget. Rasa mie-nya itu tipikal yamin yang manis. Itu dicampur sama gurihnya si iga ini, jadi ada asemnya, ada gurihnya. Rasa kecombrangnya juga ternyata nyambung sama mie ayamnya gitu loh. Nah, sekarang aku mau tambahin lagi sambal kecombrangnya. Coba sama langsung. Best of the best deh pokoknya. Mie asap yang enak kena sambal yang nampol. Apalagi ada potongan daging ayam yang super tasty. Makin tambah nafsu deh makannya. Kalau sobat makan masih belum puas, nah di sini juga ada iga yang potongannya itu tebel-tebel. Kawin banget deh pokoknya. Potongan iga yang tebal dan dagingnya yang bisa lepas tanpa effort. Bercampur sama rasa smoky dari mie asap yang beneran bikin nagih deh. Puas cobain mie asap iganya, Vina kira-kira mau cobain apa lagi ya? Sekarang kita cobain wonton chili oilnya. Wah, nah ini tuh cantik banget. Ini dia itu ya tipikal wonton atau kalau misalnya kita biasanya nyebutnya itu pangsit gitu ya. Sobat makan, ternyata nggak cuma mie asapnya aja loh yang enak. Wonton chili oilnya juga juara banget rasanya. Tapi dari tadi ada yang udah gak sabar juga nih pengen dicobain. Ada dimsum bakarnya, jadi buruan ya Vina cobain. Oke, dan nextnya ini adalah dimsum bakar. Gendut-gendut banget, gede-gede sumpah. Dan ini tuh dimsum biasanya itu kan kita taunya tuh dikukus gitu kan. Nah kalau ini tuh enggak, ini tuh dibakar. Jadi kalau misalnya ada wanginya tuh smoky banget. Dia chewy banget. Wah, langsung lepas. Wah, enak banget tuh. Enak banget. Dan ini smoky-nya tuh masih berasa sampai sekarang walaupun udah aku telan. Mau tambahin sambal. Banget. Walaupun pakai sambal juga enak, tapi aku rekomendasiin kalian makan originalnya aja. Udah puas cobain semua menu pesanan Vina, mulai dari mie asap yang smoky, wonton chili oilnya yang pedenya bikin nagih, dan dimsum bakarnya yang gak kalah nampol. Sekarang giliran Vina yang kasih tahu nih, kira-kira penilaiannya gimana ya?
Vina udah nyobain semuanya. Mulai dari mie, terus ada wonton, ada dimsum. Wah, semuanya nggak ada yang fail. Tapi penasaran dong, ratingnya kayak gimana sih? Kalau menurut aku, Smoky enaknya rating 5. Sobat Makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari Top Kuliner rating 5. Caranya gampang banget, tinggal ambil HP kamu, scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu ya. Nah sekarang kamu bisa nonton Top Kuliner rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja dan kapan aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang ya. Halo Sobat Makan, siapa di sini pecinta mie? Kali ini Top Kuliner rating 5 mau kasih rekomendasi mie khas Bandung yang ada di daerah Bekasi. Namanya mie kocok Bandung CII. Apanya nih kuah kaldu di sini tuh enak banget. Yuk deh kita ikutin Kiki terus. Jalan-jalan ke Bekasi, cakep. Jangan lupa nih ya mampir ke sini. Sobat Makan, yang lagi nonton TV, yuk kita makan mie kocok Bandung CII. Bagus nggak pantunnya? Bagus. Ya deh, yuk langsung aja deh kita ke dalam yuk, kita makan yuk. Nah ini dia nih udah ada di dalam. Mie kocok CII, mana CII-nya? Lagi di belakang ya, enggak. Saya kesini bukan nyari CII kok, tapi mau makan karena ini legend banget nih Sobat Makan nih. Saya pokoknya bikinin yang paling enak. Versi apa nih yang enaknya nih? Jenisnya apa nih? Mie kocok, bakso setengah kikil, mie kocok juga bakso, sop kaki, Pokoknya banyak banget nih yang ada baksonya iya. Ada apa lagi tuh pokoknya kaldunya tuh ngaldu banget katanya. Yaudah deh Mas, bikinin deh. Lapar banget nih. Nah, mie kocok di sini tuh bisa seviral itu karena kuahnya yang full kaldu dan banyak kolagennya. Eits, nggak cuma mie kocok aja loh. Di sini tuh juga ada menu sop kaki sapi yang nggak kalah enak sama mie kocoknya. Tapi penasaran gak sih kira-kira kuah kaldu mie kocoknya tuh bakalan kayak gimana? Cus deh Kiki, langsung cobain. Ini dia nih, aduh mie kocok, ada baksonya, ada kikilnya. Aduh, langsung kriuk-kriuk nih perutnya. Yuk kita makan di sana aja yuk. Mas, saya bawa ya. Lihat dong Sobat Makan, tuh lihat mie kocok. Yang ekstra kikilnya ini tuh, aduh udah baksonya 2, kikilnya banyak. Ini pertama kalinya aku makan mie kocok ya, gitu kan. Wow, kalau dari penampakannya ini sepertinya kalau menurut aku ini kayak bakso. Karena mie kuningnya juga ada, togenya juga ada, tuh ya kan, sayurannya ada. Baksonya apalagi, tapi ini memang pakai kikil. Namanya juga mie kocok bakso ekstra kikil, pastinya pakai kikil, tuh. Wah. Tapi dari sekian banyak yang ada di mangkok ini nih, tuh aku salfok sama si kuahnya nih. Karena dari looknya aja ini kayaknya tuh ngaldu banget gitu kan, kayak kental banget gitu. Ini rasa kuahnya itu light banget, terus juga dia tuh gurih. Gurihnya itu dari kaldu sapinya gitu, karena memang dia pakai bagian sapinya itu kaki yang digodok itu berjam-jam gitu kan, jadi memang menghasilkan kuah yang sangat berkaldu banget. Nah, emang ya kuah di sini tuh seger banget. Tapi ini nih yang bikin gak sabar buat dicobain, kikilnya. Kuah full kaldu dicampur sama sensasi kenyal dari kikilnya, emang perpaduan yang pas banget. nah tuh, karena memang dia terkenalnya ini dikasih ekstra kikilnya itu banyak gitu kan. Jadi kalau Sobat Makan pesen mie kocok baksonya yang ekstra kikil dengan harga nggak nyampe 50.000, dikasih kikil yang sebanyak ini sih emang worth it banget. Nah, ciri khas di sini tuh ada mie-nya yang beda dari mie yang lain. Teksturnya yang sedikit keriting dan halus nggak cukup deh kalau cuman sekali suap aja. Wah, ini sekarang aku mau cobain mie-nya ya. Enak ya. Mie-nya itu kenyal. Terus juga dia bentuknya itu lebar-lebar karena memang ini mie-nya khas banget dari Bandung gitu kan. Jadi dia otentik deh.
mie kocok Bandung CI memang bener-bener literally si mie-nya dari Bandung. Tuh. Seporsi mie kocok ini juga ada baksonya loh, sobat makan. Bakso di sini tuh juga isinya full daging, no tipu-tipu. Kira-kira rasanya tuh kayak gimana ya? Kuah kaldu yang seger dicampur sama baksonya yang full daging. Dijamin mantep pol deh. Nah nama juga mie kocok bakso dong. Ada baksonya nih tuh ya, bulat kecil gini ya. Baksonya kenyal dan ini tipe bakso yang bakso halus. Dia memang untuk baksonya sendiri dia nggak produksi ya, dia beli tapi dia memang pakai bakso yang bener-bener kualitasnya tuh dijaga banget. Eits, nggak cuma mie kocok aja loh. Di sini tuh juga ada sop kaki sapi yang rasanya nggak kalah nampol. Apalagi kalau dikasih perasan jeruk biar rasanya makin segar. Cus deh, langsung cobain. Seperti biasa ya, kalau sudah dipesan itu mubazir kalau nggak dimakan. Nah, ini aku singkirin dulu deh ya. Ini sekarang aku makan, sop kaki sapi ini, ya ampun banyak banget nih tuh. Ada 1 potong, 2 potong, 3 potong, ada 4 potong. Tuh, dikasih bawang goreng juga. Kuahnya masih sama ya, kuah kaldu sapi. Dan ini ada jeruk limaunya. Gitu. Ini aku persin aja langsung ya, biar seger. Tadi aku bilang nih tuh, ini kayak gini bukan cuma sekedar minyak nih, tapi ada kolagen yang nempel full tuh ya kan dari ujung sini sampai ke bawah-bawah. Empuk banget akhirnya. Aduh, udah kenyang dan udah puas cobain semua menu lagi yang ada di sini nih. Sekarang giliran Kiki yang kasih tahu nih, kira-kira penilaiannya kayak gimana sih? Cus, kasih tahu deh Kiki. Setelah aku cobain ini itu, aku campur pakai sambal, kecap dan segala macem. Jadi menurut aku mie kocok Bandung CII enaknya rating 5. Ke Solo sama Hari Lasso. Ini dia makanan khas Solo, ada bakso. Wah, baksonya jumbo banget. Ini nama bakso apa, Mas? Bakso urat. Bakso urat. Super. Namanya aja bakso Solo Mari Jos. Wah, ini pasti rasanya jos banget ya. Jos. Ya udah, kalau gitu aku mau coba yang ini nih. Order 1, ini yang urat. Terus ada menu apa lagi? Ada bakso mozzarella sama telur. Ayam. Oke, aku mau coba yang mozzarella sama yang mie ayam. Oke? Aku tunggu di meja. Kita tunggu aja di meja, yuk. Aiman, pasti udah lapar banget ya. Kuah kaldunya super seger banget. Emang gak bisa ditolak.
Nah sobat makan, ini tuh cuma bisa didapatin di Bakso Solo Marijos Kemayoran. Gak cuma baksonya aja loh, di sini juga ada mie ayam yang gak kalah enak. Kira-kira saya enak apa sih? Cus, ikutin Ayman terus. Sobat makan, wah ternyata banyak banget ya yang tadi udah aku order. Nih yang pertama ada bakso urat super, porsinya jumbo, banyak banget nih. Lihat, kelihatan banget yang uratnya ini, menggairahkan banget. Lalu nih yang udah tadi aku order juga nih, bakso mozzarella. Ini di dalam itu ada mozzarellanya. Nanti kita pecahkan seperti apa mozzarellanya. Terus ini juga nih menarik banget, tetelannya yang harganya cuma 8 ribuan sebanyak ini. Mantap banget. Lalu yang ini nih, ini mie ayam baksonya. Porsinya juga lumayan banyak, ini harganya sekitaran 23 ribuan. Oke lah, langsung aja. Yang pertama kita icipin, ini dia nih, bakso urat super. Nih sobat makan, baksonya segede gini. Wow, lihat nih, mantep banget sih. Terus di sini juga ada mie kuningnya dan juga mie putih atau bihunnya. Tuh, oke. Langsung aja sebelum kita cobain diracik, mending kita cobain dulu dari kuah originalnya. Seger banget. Asinnya pas ya, apalagi harum dari bawang gorengnya. Menambah selera banget. Emang ya kalau di sini tuh terkenal banget sama rasanya yang bikin nagih dan harumnya itu loh. Ini tuh karena kuah bakso ini tuh pakai rempah yang super banyak. Nah, biar makin segar, makanya pakai sawi dan togenya nih. Ini kita cobain pakai mie-nya. Untuk sayurannya sendiri ada toge dan juga sawinya. Pilihan yang tepat emang ya kalau sawi dan toge itu bisa menambah kesegaran di setiap makanan. Tapi jangan lupain juga nih bintang utamanya. Bakso yang super jumbo full urat. Wow. Aku pengen cobain baksonya. Ukuran baksonya segede gini ya. Dan itu kita nggak perlu effort untuk motong-motong karena udah dipotongin. Jadi kita tinggal langsung apa aja. Bener-bener lembut banget dagingnya. Itu uratnya bener-bener full daging. Emang di sini tuh paling juara bakso yang uratnya banyak, terus juga full daging. Jadi ada sensasi makan baru deh. Apalagi nih kalau dicampurin sama tetelannya. Waduh, pokoknya makin mantap. Kita cobain tetelannya dan bakso kecilnya. Tahu rangu nggak? Jadi kayak kriuk gitu loh. Ketika baksonya kayak gitu ya, kriuk renyah banget. Ini nih hal yang paling wajib kalau makan bakso, harus diracik. Kira-kira Ayman kalau ngeracik tuh sukanya kayak gimana ya? Yang namanya makan bakso itu paling enak kalau kita tuh ngeracik semua bumbu-bumbunya ya. Kita tambahkan dari sambalnya. Tambahkan juga cukanya dikit. Terus kecapnya. Sausnya. Lada bubuknya juga biar agak sedikit pedas, lalu kita aduk. Kalau udah merah-merah gini pasti ngiler banget kan kalian? Lihat nih. Menarik banget ya. Lengkap. Mie, bakso, dan tetelannya. Kalau udah diracik tuh emang sensasi rasa makan baksonya makin mantep. Biar tambah mantep lagi nih, di sini tuh juga ada varian menu bakso yang isinya tuh ada mozzarellanya gitu. Penasaran gak sih? Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Lanjut. Dari tadi nih yang melototin ada 2 bakso mozzarella yang gede-gede banget.
Langsung kita potong. Set. Tuh. Mozzarella-nya lihat tuh. Hmm. Mantap banget. Gurihnya double banget. Dari dagingnya, apalagi di dalamnya dengan mozzarella-nya. Double kenikmatan, double gurihnya. Sobat makan, uniknya nih di sini tuh juga ada disediakan menu pendamping, yaitu lontong. Kira-kira rasanya bakalan kayak gimana nih? Rasa kuahnya aja nampol, dicampur sama lontongnya yang lembut. Tuh. Ternyata pakai kuahnya bakso, gurihnya pas kok, enak lagi. Kalau sobat makan pecinta mie ayam, tenang. Di sini juga ada menu mie ayam yang gak kalah enak dari baksonya. Jadi buruan sikat deh Aiman mie ayamnya. Untuk mie-nya sendiri, porsinya lumayan gede, daging cincang yang banyak. Tadi kasih gue juga, 1 mangkok bakso berserta kuahnya untuk mie ayam. Kita langsung siramin aja ya. Tuh. Tuh. Wow, amazing banget sama kenyalnya. Moist, lembut gitu. Terus enak bumbunya. Gak cuman bakso aja yang harus diracik. Jadi kalau makan mie ayam tuh juga harus diracik biar rasanya makin enak lah. Kalau udah diracik kayak ayuman gini, kira-kira rasanya kayak gimana ya? Tambahkan dengan saus yang banyak. Kecapnya dikit aja lah ya. Kita aduk. Yap. Selamat makan. Kita tambahkan lagi lontongnya. Di lontongnya. Aduh Aiman, ada-ada aja deh. Tapi ternyata nih cocok juga loh kalau mie ayam dimakan sama lontong kayak ayuman gini nih. Perpaduan kenyalnya mie ayam bercampur sama lontong yang super lembut. Jadi sensasi makan yang gak akan bisa dilupain. Ngomong-ngomong nih ya, Aiman juga jangan lupa dong kasih penilaiannya nih biar sobat makan di rumah tuh gak penasaran. Jadi buat aku nih, bakso Solo Marijos enaknya rating 5. Kemayoran emang gak pernah ada habisnya soal kuliner legend. Kali ini Top Kuliner Rating 5 mau cobain menu makanan unik dan legend banget. Namanya Soto Mie Pak Kumis yang ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Bikin penasaran gak sih kira-kira tuh gimana ya? Pokoknya harus ikutin terus. Sobat makan, sekarang aku ada di dapur tempat bikin soto nih. Dan ini tuh spesialnya, sotonya datangnya dari Bogor tapi menjualnya ibu-ibu nih, Bu. Nama sotonya soto apa, Bu? Soto mie Pak Kumis. Nah, kumisnya mana? Enggak. Ini walaupun ibunya nggak berkumis tapi namanya Soto Mie Pak Kumis yang legend banget. Ini tuh udah berdiri 19 tahun. Wow, luar biasa banget. Aduh Aiman, idaman banget deh. Udah cakep, mau bikin soto mie lagi. Tapi jangan lupa, risol di sini tuh isiannya tuh bukan mie ya, tapi wortel loh. Bu, kasih tahu aku apa spesial soto mie di sini? Oh, ini risolnya. Wow.
Nih, hampir sepanjang lengan aku. Wih. Panjang banget ya. Oh, ini nih spesialnya. Ya udah kalau gitu, Bu, bantuin aku bikin soto mie-nya boleh? Siap. Pertama, yang dimasukin apa aja, Bu? Oh, sayurannya. Kol. Ini kolnya. Mie kuningnya juga. Segini mie kuningnya. Tuh, wah. Terus direbus dulu, taruh aja di sini. Udah? Cukup? Set, langsung taruh di sini. Terus potong tomatnya. Potong 2, gini. Oke. Set. Set. Iya, mantap. Sip, cakep. Terus masukin risolnya. Nah, ini nih. Nih, tuh. Yang legend ini nih. Menarik banget lah tuh. Isiannya tuh bukan cuma bihun doang, tapi ini tuh sayuran. Kelihatan kan? Ada wortelnya, kemudian juga ini ada daun bawangnya. Wah, menarik ya. Katanya nih, kuah di sini juga katanya full rempah. Makin gak sabar. Kira-kira rasanya tuh bakalan kayak gimana ya? Cus deh, kita tanya Aiman. Oke, terima kasih. Nah, ini dia Sobat Makan. Udah jadi nih. Soto mie Pak Kumis yang jumbo banget nih ukurannya. Aromanya menggiurkan banget. Langsung aja yuk kita icipin. Sobat Makan, ini dia soto mie yang udah tadi aku bikin. Dari aromanya, wah, ini sih pengen langsung buru-buru dicobain. Dan aku juga nih pengen nunjukin, ini aku pertama kalinya ngelihat risol sepanjang ini. Wah, mantep banget. Kita pertama langsung aja eksekusi dari soto mie-nya. Tuh. Melimpah ruah banget ya nih toppingnya. Mie-nya ada mie kuning, lalu ini ada risolnya. Terus sayurannya ada tomat, kemudian juga ada kentang, ada bihunnya juga. Wah, kita aduk dulu ya. Sip. Nih toppingnya banyak banget. Sampai ngaduknya juga agak susah nih. Kita cobain aja langsung ya kuahnya ya. Masih panas banget lagi. Bismillah. Soto ini tuh emang udah otentik banget sih rasanya. Apalagi kalau diperasin air jeruk. Pokoknya makin nikmat deh. Apalagi ya, lihat mie-nya yang panjang-panjang dan dagingnya yang super tebel-tebel. Makin kenyang gak sih? Tuh lihat. Nih, potongan dagingnya gede-gede banget. Risolnya di tengahnya itu isiannya wortel, sayuran, dan juga ada daun bawangnya, sama ada bihunnya juga. Mungkin karena ini risolnya bikin sendiri, mantap banget. Tuh, kalau kalian nggak percaya, tuh isiannya ya, mantap banget kan? Mantap banget. Ngeliat Aiman makan yang seger-seger gini sih emang udah pasti bikin ngiler Sobat Makan. Tapi ya namanya soto ada yang kurang rasanya kalau makannya tuh gak diracik. Jadi kalau udah diracik gini rasanya tuh bakalan kayak gimana ya? Aur dulu nasinya. Selamat makan Sobat Makan. Pas banget ya. Nasi perpaduannya dengan soto mie dari Pak Kumis ini best. Kuahnya yang gurih, tambahkan dengan nasinya, tambahkan dengan sambal-sambalnya, sama pedasnya ada, asamnya ada, seger banget. Emang ya bukan orang Indonesia namanya kalau makannya tuh gak ditemenin sama nasi. Soto yang super seger dengan daging yang tebal dicampur sama nasi anget emang perfect combo deh. Ini dia nih, gak lengkap rasanya kalau makan soto gak pakai emping. Ini tuh yang selalu bikin sensasi makan soto jadi makin crunchy di dalam mulut. Kita aduk jadi satu. Selamat makan Sobat Makan.
Terus halus banget sama potongan-potongan dagingnya. Gede-gede ukurannya, jadi puas banget makannya. Nah, ini nih primadonanya. Risol yang udah kena kuah soto. Waduh, kulit risolnya ini nih buatan homemade loh. Jadi kualitasnya udah kejamin deh. Justru ya, nambah makan banget pakai risolnya ini ya. Jadi lebih moist si risolnya, dikena kuahnya, dan juga makin berbumbu. Apalagi tambah pakai empingnya. Jadi krenyes-krenyes banget. Guys, Nah, udah puas cobain soto mie yang rasa kuahnya otentik banget dan ukuran risolnya jumbo nih. Sekarang giliran Aiman yang kasih tahu. Kira-kira penilaiannya gimana sih? overall menu soto mie Pak Kumis ini juara banget. Yang paling aku highlight dari kuahnya, walaupun bening kuahnya, tapi rempahnya kuat banget. Jadi menambah cita rasa makannya. Nikmat banget makan di sini. Jadi buat aku nih, soto mie Pak Kumis enaknya rating 5. Gak ada lawan. Mantap banget.